Kami percaya Tuhan, Matius 6 ayat 33, kalau kami mencari kerajaan-Mu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan, kami mau fokus dengan apa yang ingin Kau katakan dalam kehidupan kami. Kami mau punya instruksi, kami mau punya perintah setiap hari. Apa yang ingin Kau kerjakan buat kami untuk boleh menyenangkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami berjalan seperti tanpa adanya arah dan tujuan. Tuhan Yesus, Engkau seperti kompas di dalam kehidupan kami. Ke arah mana Kau bawa kami percaya kami akan Kau bawa pada setiap kemenangan demi kemenangan terjadi. Tuhan, kami serahkan hari ini untuk firman hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang sendiri mengurapi Bu Tineke dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Engkau sendiri yang berkata-kata buat Rohmu sendiri ada dalam Bu Tineke yang berkata-kata untuk kami. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kami hari ini Tuhan datang padamu dan kami mau katakan, tanah hati kami siap untuk ditabur benih firman-Mu. Dan kami mau saat firman ditabur, kami percaya kami akan berbuah dan berdampak untuk sekitarnya. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami, dan kami percaya setiap firman yang keluar dari perkataan Bu Tineke semua datang daripadamu. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu, kuasai ruang kami, tempat kami ibadah, berikan kami sinyal yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan Bu Tineke. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Roma 12, 2 ayat aja, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, saudara, dari firman yang kita baca pada malam hari ini ya, saya mau sampaikan bahwa dalam kehidupan kita semua ini, saudara, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya proses, ya. Dan yang namanya proses itu pasti ada perubahan di dalam proses, ya. Suka nggak suka, mau tidak mau, kita semua pasti harus mengalami perubahan. Kita nggak mungkin, saudara ya, muda terus, ya. Setiap tahun kita semua pasti mengalami pertambahan usia, pertambahan umur. Di situ terjadi banyak perubahan, mulai dari perubahan secara penampilan, perubahan fisik, perubahan secara kekuatan, ya. Kita semua pasti mengalami perubahan. Ya. Yang artinya berarti kalau kita mengalami perubahan, itu berarti kita sedang mengalami pertumbuhan, saudara. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sudah seharusnya kita juga mengalami perubahan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih kudus, untuk menjadi umat yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan seperti yang saya tadi katakan, dan yang namanya pertumbuhan pasti ada perubahan. Ya, nggak mungkin ya saudara ya, waktu kita punya anak, kemudian anak kita itu bayi terus, kan nggak mungkin ya saudara ya. Masa anak kita mungkin sudah umur 10 tahun, tapi kelihatannya kok masih seperti anak umur 1 tahun. Ya, berarti itu ada yang salah saudara ya, berarti ada yang aneh, berarti anak ini tidak mengalami pertumbuhan. Kita sebagai orang tua pasti cemas lah ya. Kalau anak kita seharusnya umur 15 tahun udah dewasa, tapi kok pertumbuhannya tidak ada. Ya bisa kita bilang berarti anak ini sakit. Nah, bagaimana saudara dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini? Ya. Kita ikut Tuhan sudah berapa lama saudara? 10 tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih ya. Saya dari lahir Kristen, saudara ya.
Karena papa mama saya Kristen, jadi saya dari lahir Kristen. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Yesus, tapi tidak mengalami perubahan, saudara. Masih tersinggung, mudah baper, ya kan? Kata-katanya tetap masih kotor. Kita masih suka menyimpan kepahitan, di jalan nggak bisa sabar, ya kan? Termudah terpancing emosi, responnya nggak enak ketika menghadapi banyak situasi yang nggak enak juga, ya. Nah, tanda kalau kerohanian kita tidak mengalami perubahan, yaitu saudara, saat kita tidak berubah. Berarti kalau hari-hari ini kita masih hidup dalam cara yang lama seperti itu, berarti kerohanian kita sedang tidak mengalami pertumbuhan, saudara. Berarti bisa dibilang, ya kita berarti sakit. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Nah, dan biasanya pertumbuhan rohani itu timbul atau lahir dari penderitaan, dari rasa sakit, ya saudara ya, termasuk dari penganiayaan. Ya, kita lihat di Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10. Saya bacakan saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi saudara, berbahagialah jika hari-hari ini engkau ada di dalam penderitaan karena melakukan kebenaran. Karena itu apa berarti saudara? Karena itu berarti roh Allah ada di dalam hidup kita. Ya. Yang saya sering banyak dengar itu banyak sekali anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen suka sekali saudara dengar iklan-iklan tentang kekristenan. Apa itu iklan-iklan tentang kekristenan? Contohnya gini saudara, kalau ikut Yesus itu nggak ada persoalan. Kalau ikut Yesus itu happy terus. Kalau ikut Yesus itu utangmu lunas. Nggak bisa saudara ya. Kalau hutang dosa, Tuhan Yesus sudah bayar lunas saudara. Tapi kalau utang kita ya kita harus bayar ya saudara ya. Nah, saya secara pribadi jujur ya saudara ya. Ketika saya mengikut Yesus ya, mulai bertobat dan mengikut Yesus, ya saya harus jujur bahwa justru hidup saya kok malah jatuh dalam berbagai banyak proses saudara. Rasanya enggak enak sama sekali. Tapi firman Tuhan yang tadi baru kita baca, mengatakan jika engkau menderita karena melakukan kebenaran, surga menjadi bagian kita, saudara. Amin ya, saudara ya. Nah, ada yang bilang, saya udah hidup benar loh, Kak. Saya sudah lakukan untuk melakukan hidup yang baik, hidup yang benar. Tapi kenapa, Kak ya? Suamiku, mertuaku, kalau ngomong itu jahatnya minta ampun, kalau ngomong tetap kasarnya minta ampun. Saya cuma bisa bilang, saudara, enggak apa-apa, tetap berbuat baik dan doakan. Ya, sudah Kak, sudah saya doakan. Tapi sampai kapan? Ya sampai kamu lulus ujian. Ya, kalau masih tersakiti berarti belum lulus, saudara. Jadi sampai kamu merasa tidak lagi tersakiti ketika orang lain menyakiti kamu. Karena apa? Kalau Tuhan izinkan itu, berarti kamu sedang hidup beribadah. Ya. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12 saudara. Dikatakan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Ini kita lihat tadi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita sedang teraniaya saat ini sedang dalam karena kita melakukan kebenaran, berarti kita sedang beribadah, saudara. Nah, siapa di sini saudara yang sudah teraniaya? Saya boleh lihat tangannya yang sudah teraniaya hari-hari ini? Aduh, Pak Erik langsung angkat jempol. Aduh, ada Ibu Devi Sari. Ya, sudah teraniaya. Teraniaya sama siapa aja? Sama tetanggamu, suamimu, istrimu, temenmu, atau kolegamu, siapa aja lah. Ya. Nah, cuma masalahnya yang namanya teraniaya itu saudara, itu artinya kita nggak bisa bales loh ya. Nah, orang udah jahatin kamu, orang udah nipu kamu,
tapi kita tetap baik aja sama dia, ya, itu berarti namanya teraniaya. Tapi kalau kamu bales ya berarti itu bukan teraniaya ya saudara ya. Jadi buat saudara yang hari-hari ini sudah teraniaya atau dalam proses teraniaya, tetap kuat saudara, tetap berdoa. Untuk yang belum teraniaya, saya doakan untuk segera teraniaya. Amin ya saudara ya. Jangan aneh ya saudara. Karena apa? Karena dari situ kita akan belajar untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami perubahan saudara. Ya. Yang terpenting bagaimana kita merespon, dan itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita, ya. Cara Tuhan untuk membentuk kita. Ya, ayo saudara, kita mulai harus berubah. Dikatakan berubahlah, ya. Mengalami perubahan pandangan dalam akal budi. Dan saya tahu saudara bahwa untuk berubah itu bukan hal yang mudah. Karena mau sama niat itu berbeda. Ya, saya tanya, Kak, saya mau suamiku berubah. Ya udah, kalau mau dia berubah, doakan, ya kan? Kamu harus rajin baca firman. Kalau suamimu ngomel-ngomel, suami marah-marah, diem aja. Terus doakan, tetap harus manis, harus tetap berkelakuan manis sekalipun dia berkata-kata kasar. Oke Kak, dilakukan. Tapi nggak kuat, cuma seminggu. Akhirnya apa? Balik lagi, enggak mau baca firman, enggak mau ibadah. Mau, tapi enggak niat, saudara. Ya, karena kenapa, saudara? Karena kalau niat itu butuh perjuangan, butuh air mata, ya, butuh pengorbanan, saudara. Begitu juga kita, saudara ya. Ketika kita niat untuk hidup berkenan di dalam Tuhan, seharusnya kita perlu berjuang untuk hidup kita ini berubah menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Malam hari ini saudara, tema yang akan saya beri adalah kenali dosamu dan berubahlah. Judul tema malam hari ini saya beri judul kenali dosamu dan berubahlah. Ya. Ada beberapa perubahan yang perlu kita mengerti saudara. Poin yang pertama adalah kita perlu merubah hal-hal yang bisa kita ubah. Dari poin pertama ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah perkataan yang salah. Saudara, kita sering dengar ya, kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Ya, seakan-akan itu mengingatkan kita bahwa untuk kita itu harus selalu hati-hati dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya. Karena apa? Karena jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu justru menghancurkan kita, justru menerkam kita seperti harimau dikatakan tadi. Nah, perkataan yang gimana? Perkataan yang sia-sia salah satunya saudara. Perkataan sia-sia itu apa? Mencakup apa aja? Perkataan sia-sia itu mencakup fitnah, gosip, makian, ya. Fitnah itu adalah sesuatu yang belum ada datanya, sesuatu yang mungkin belum belum ada buktinya. Ya, fitnah. Gosip itu apa? Ya, gosip itu perkataan negatif yang kita ucapkan tidak di depan orangnya. Ya, kemudian makian itu apa? Itu loh, makian itu kata-kata perkataan yang kata-kata kalau saya bilang apa ya? Perkataan-perkataan comberan itu saudara ya. Perkataan-perkataan kotor, ya, perkataan-perkataan makian. Nah, jangan sampai perkataan-perkataan itu sering kita ucapkan, saudara. Ya, perkataan ini perlu kita rubah, saudara. Makanya saya beri poin yang pertama, kita perlu merubah hal-hal yang bisa kita ubah. Apa yang bisa kita ubah? Yaitu tadi perkataan yang salah itu bisa kita ubah, saudara. Mulai sabar, ya. Kalau di jalan biasanya kalau misalnya mau ketabrak sesuatu nih, saudara ya, biasanya yang keluar itu apa? Atau mungkin ada yang nyalip di jalan, atau mungkin ada yang sedikit nyerempet di jalan itu pasti spontan itu pasti keluar. Nah, ya kata-kata mungkin kebun binatang atau mungkin dasar buka kaca kupu-kupu lu gitu mungkin ya. Atau dasar apalah lalat lu gitu ya.
Itu yang lebih halusnya ya saudara ya. Nah, itu bisa kita ubah dan itu perlu dilatih saudara ya. Nah, setiap perkataan-perkataan itu, kenapa saya bilang bisa dirubah? Karena setiap perkataan-perkataan itu saudara harus kita pertanggungjawabkan. Jadi mau tidak mau kita harus berubah. Kita buka saudara di Matius 12 ayat yang ke-36 sampai 37. Matius 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi sudah jelas ya saudara, dari perkataan kita itu besok akan kita pertanggungjawabkan nanti. Jadi lebih baik kita ubah yang bisa kita ubah hari ini. Nah, termasuk perkataan-perkataan apa saudara? Perkataan-perkataan yang suka nyinyir, kita suka menyindir orang lain, perkataan yang tajam ya. Nanti kita mungkin ngomong apa sama suami kita, terus kita kayaknya nyindir. Ya kan? Ada teman saya nih saudara ya, karena dia sekarang ini kan kita lagi pandemi, banyak di rumah gitu kan ya. Dia lagi masak-masak di dapur, dia lihat status temannya lagi pergi ke luar negeri. Ya kan, langsung apa? Baper saudara. Aku masak aja di rumah. Nggak pernah diajak jalan-jalan. Ya kan, nyindir suaminya saudara maksudnya. Ya, ini perkataan-perkataan yang nggak baik juga saudara. Ya, suka nyinyir ini nggak baik juga. Apalagi apa saudara? Perkataan-perkataan yang menghakimi. Wah, ini bahaya saudara. Lihat orang kaya, tetangga sebelah baru beli rumah, baru beli mobil, langsung mulutnya keluar, alah paling korupsi. Ya saudara ya. Nanti lihat tetangga sebelah, tetangga kita hamba Tuhan, hidupnya susah, pasti itu hamba Tuhan banyak dosanya. Langsung menghakimi mulutnya saudara. Hati-hati loh saudara. Ya, kita harus berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Karena itu kenali dosamu dan berubahlah saudara. Ya, Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati. Lebih baik kita itu sedikit berkata-kata, sedikit marah. Jangan sering banyak keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam atau bertanya. Jangan kita berasumsi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Jadi kita harus jangan mau kita itu ditipu oleh tipu muslihat iblis melalui perkataan kita, saudara. Ya, ada juga malah orang yang gini, saudara. Saya juga sering menemukan orang seperti ini. Aku tuh nggak gitu loh orangnya. Aku ini sebenarnya baik, cuma perkataanku aja yang judes, perkataanku aja yang agak keras. Tapi sebenarnya hatiku ini baik. Dia bilang gitu sama saya. Tapi kita baca, saudara ya. Di Matius 12 ayat yang ke-35. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kamu nggak bisa bilang, aku ini baik, mulutku aja yang memang begini, tapi hatiku ini sebenarnya baik. Nggak bisa, saudara. Ya, karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau perkataanmu yang tidak baik, berarti memang hatimu juga tidak beres. Ya, jadi Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Dan kita harus belajar berusaha merubah perkataan-perkataan kita yang salah. Amin ya, saudara. Kita masuk di bagian pertama, di poin yang kedua, yang B, yaitu sifat yang buruk. Hal yang bisa kita rubah. Sifat, saya buka di Kamus Besar Indonesia, sifat itu artinya ciri khas pada sesuatu atau seseorang yang membedakan dengan orang lain. Dalam arti watak. Ya, kita buka di Galatia 5 ayat 19 sampai 21.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, ini kita lihat di layarnya ya saudara. Kita ada yang di mana nih saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ayo kita cek masing-masing saudara ya. Kita ada di posisi yang mana? Ya, sifat yang buruk saudara. Kita ini terlahir ya punya background yang berbeda. Kita juga dididik pola asuh dari keluarga yang berbeda. Tanpa kita sadari, saudara, karakter kita itu terbentuk dari pola asuh keluarga kita. Ya, coba kalau orang tua kita setiap hari kita dengar suka maki-maki orang, biasanya anaknya akan begitu pula. Nah, itu akan menjadi sifat bawaan kita, saudara. Contoh ya, saudara, saya ini 5 bersaudara dan saya paling bungsu. Ya, karena saya paling terakhir, saya paling bungsu, saya ini biasa dilindungi sama kakak-kakak saya biasa dimanja-manja, saya biasa mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena saya paling kecil, ya. Tapi ketika waktu saya bertobat, ini bukan hal yang mudah untuk saya bisa berubah. Menimbulkan saya apa? Egois, saudara. Karena apa? Karena saya biasa mendapatkan apa yang saya mau waktu kecil. Karena saya anak paling kecil, ya. Dan ketika bertobat untuk merubah sikap saya yang egois, yang mau menang sendiri, itu setengah hidup saudara, bukan setengah mati, setengah hidup. Benar-benar. Ya. Dan itu enggak cukup loh saudara, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk merubah karakter itu tidak mudah. Makanya Rasul Paulus mengatakan saudara di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi apa saudara? Untuk merubah karakter saya itu, saya harus berlatih terus. Jatuh bangun lagi, gagal coba lagi, gitu terus saudara. Dan saya tahu itu, ya tadi saya bilang susahnya minta ampun. Nah, saya satu kali saudara, saya itu pernah pergi pelayanan ya dengan seseorang, ya dengan teman rekan sepelayanan saya. Waktu itu kita habis pelayanan, capek, lelah, kita lapar ya, mau makan. Kemudian kita datang ke satu restoran saudara. Teman saya ini sudah reserve, sudah pesen meja duluan, tapi ternyata ketika kita sampai di sana full memang. Kemudian kita masih tetap harus mengantri. Kemudian teman pelayanan saya ini mulai agak ngomel-ngomel gitu sama pelayannya. Kok bisa? Kan saya sudah reserve. Kenapa kok belum siap gini gitu, saudara ya. Waktu saya dengar dia ngomel-ngomel gitu, oke lah, masih oke ya, kata-kata maksudnya nggak terlalu ini, namanya mungkin sudah lapar ya saudara ya. Tapi lama-lama mungkin karena agak kelamaan, teman saya ini mulai saudara, kata-katanya sih nggak kotor, tapi saya tuh merasa keras banget ya, karena saya merasa saya melihat dia selama ini, teman sepelayan saya nggak pernah lihat dia marah begitu gitu. Marah itu sampai pelayannya itu sampai mungkin dia ketakutan apa gimana ya. Nggak bisa dong, saya sudah pokoknya perkataannya itu kayaknya tuh bikin hati saya gimana gitu ya. Kemudian saya karena maksudnya tuh nggak biasa dengar orang ngomong keras gitu ya. Akhirnya saya tuh minggir, saya duduk di ada kursi-kursi untuk nunggu gitu, saudara, untuk ngantri gitu. Terus saya duduk. Nah, di sini catatan yang saya ambil adalah seperti itu, Tuhan itu kayak ngomong gini sama saya, saudara. Kamu lihat ya, kamu jangan cuma punya karunia roh, tapi kamu tidak berbuah di dalam roh. Saya tuh langsung, iya ya. Karena beberapa hari waktu itu saya tuh kayak berangan-angan, enak ya kalau saya tuh punya karunia roh, bisa mengartikan mimpi, ya kan,
terus bisa ini kayak Cik Caroline ini ya, waduh kalau doa ya bisa mendoakan orang lain gitu ya, pingin gitu kayak gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan itu, tapi kamu sendiri tidak berbuah di dalam roh. Ya. Saudara, di sini saya mau ingetin, setan itu ketawa, saudara ya. Waktu lihat karakter kita tidak berubah. Ya. Tapi setan itu takut waktu melihat kita menjadi pelaku firman. Dia nggak takut, saudara, waktu kita bahasa roh. Ya. Ayo, saudara, kita mulai kenali dosa kita. Kenapa saya bilang kenali dosa kita? Kalau pepatah dunia itu bilangnya tak kenal maka tak sayang. Ya, bukan berarti kita sayang sama dosa kita, bukan, saudara. Tapi maksud saya kita harus tahu, karena kadang kita tuh pura-pura nggak tahu, saudara. Sudah tahu tapi tidak mau berubah. Sudah tahu nggak sabar, tapi nggak sabar terus, nggak mau berubah. Jadi ayo, saudara, kita sama-sama belajar. Ya, kita sama belajar untuk merubah sifat-sifat kita yang buruk. Ya. Kita masuk di poin yang ketiga dari poin yang pertama ini. Yang bisa kita rubah adalah cara berpikir yang salah. Ya. Kita buka, saudara, di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, janganlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Penekanannya di ayat yang ke-8, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita harus mulai merubah cara berpikir kita yang sia-sia. Ya, pikiran-pikiran kita yang negatif, yang gelisah berlebihan, khawatir berlebihan, ya. Jangan penuhi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang belum tentu itu terjadi, saudara. Ya, kita harus, tadi Cik Caroline berdoa, kita harus tundukkan pikiran kita kepada Tuhan. Ya. Karena gini, saudara, peperangan terbesar kita itu ada dalam pikiran, saudara. Ya. Kalau setan kecil itu, saudara ya, kalau setan kecil itu biasanya adanya di pohon, saudara ya, di pohon-pohon besar, kemudian di rumah-rumah angker, rumah-rumah kosong tuh, saudara ya, itu setan kecil. Ada di kuburan, itu kalau menurut saya itu setan kecil, saudara. Ya, karena apa? Karena menurut saya setan yang besar dan justru yang paling berbahaya itu yang tinggal di pikiran saudara dan saya. Ya, yang kerjaannya nakut-nakutin, saudara, bahwa nggak mungkin lagi ada jalan keluar, nggak mungkin ada jawaban doa, nggak mungkin suamimu, istrimu, keluargamu dipulihkan. Ya, itu setan, justru setan yang paling berbahaya, saudara. Jadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita hidup dalam ketakutan, ya, membuat kita hidup nggak percaya sama Tuhan, dan yang lebih bahaya lagi membuat kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Nah, jenis setan yang kayak gini nih, saudara, nggak cukup hanya kita berdoa, kita tengking, nggak cukup, saudara. Ya, tapi harus kita lawan dengan apa? Dengan hidup berani sesuai dengan firman Tuhan. Ya, makanya di Faithful ini kita selalu mengedepankan kembali ke firman, baca firman-Mu. Karena itu salah satu keuntungan kalau kita baca firman, saudara. Ya, ketika saya ada dalam kekurangan, saudara ya, saya cuma bisa memperkatakan firman. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Kemudian begitu juga waktu saya khawatir, ya, saya mulai bilang, aku serahkan khawatirku kepada Engkau, Tuhan, maka Engkau Allah yang akan memelihara aku. Begitu juga ketika saya mulai mengalami ketakutan, Tuhan Allahku yang memegang tanganku berkata kepadaku, jangan takut, Tuhan yang akan menolongku. Perkatakan firman.
Nah, masalahnya kalau kita nggak baca firman, kita mau lawan itu pakai apa, saudara? Ya, karena firman itu senjata kita satu-satunya. Waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, dia langsung diuji di padang gurun ya, dicobai sama iblis. Coba kalau kamu anak Allah, perintahkanlah batu ini untuk menjadi roti. Tapi Tuhan bilang apa? Ada tertulis. Nah, tertulis itu ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan ada tertulis, yaitu yang kita baca, firman. Jadi Tuhan aja ngelawan pakai firman. Ayo saudara, ya, kita mulai merubah cara berpikir kita. Tadi saya sore sempat lagi bikin puding sama kakak saya, ya, dan dia cerita bagaimana dia mulai merubah cara berpikirnya. Aku mau berubah dari cara berpikirku. Aku takut, aku ada khawatirnya, tapi aku mau percaya bahwa Tuhan pasti tolong aku, Tuhan pasti kasih aku jalan keluar. Aku harus merubah cara berpikirku. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Ya, dan saya percaya karena apa? Karena firman yang sudah menuntun kakak saya. Ya, begitu juga hari-hari ini, saudara. Ayo, kita mulai merubah. Apa yang bisa kita rubah tadi? Ya, yang bisa kita rubah tadi adalah perkataan yang salah, sifat kita yang buruk, dan cara berpikir kita yang salah, saudara. Ya, kita cepat aja, saudara. Kita masuk ke poin yang kedua. Kita harus bersyukur untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ya, kita harus bersyukur untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah, saudara, yang pertama adalah keadaan. Ya, kita nggak bisa loh, saudara, mengubah keadaan. Ya kan? Dalam arti gini, kita semua saat ini menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan dalam hidup kita. Tapi apapun kesulitan yang kamu hadapi, ya, tetaplah percaya pada firman, saudara. Ya, Tuhan nggak akan biarin kita, Tuhan nggak akan tinggalan kita. Selama kita setia dan berpegang kepada firman-Nya, Tuhan pasti berikan kita kemenangan, saudara. Amin. Kita harus belajar menerima keadaan. Kita nggak bisa, aku nggak mau, Tuhan ya. Aku maunya yang seneng-seneng. Aku maunya happy-happy. Aku nggak mau terima persoalan. Nggak bisa, saudara. Ya, karena keadaan ini yang akan merubah kita, merubah cara pandang kita. Poin yang berikutnya dikatakan, kita baca dulu di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin ya, saudara. Saya percaya, saudara. Ya, keadaan itu memang tidak bisa kita ubah. Ya, tetapi dalam kurung, saya beri di sini dalam kurung, bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya. Amin ya, saudara. Kita masuk di poin yang terakhir, saudara. Bersyukur untuk hal yang tidak bisa kita ubah adalah hati orang lain. Ya, saudara, kita itu nggak bisa merubah orang lain, termasuk hati orang lain, termasuk mulut orang lain. Ya, tapi kita jelas bisa merubah hati kita sendiri, kita juga bisa menahan mulut kita sendiri. Kenapa? Ya, karena juga nggak bisa merubah diri kita sendiri. Benar nggak, saudara? Kita nggak bisa loh kalau pakai kekuatan kita untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi di sini saya cuma ingin mengajak kita semua, daripada engkau memikirkan orang lain yang nggak mau berubah-berubah, suamimu yang belum berubah, istrimu, keadaanmu yang belum berubah, lebih baik kita aja yang belajar untuk menerima, mendoakan, dan mengasihi mereka. Ya. Dalam Galatia 6 ayat 2a, ya, dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, saudara, jujur loh, saudara ya, saya bisa merasakan kuasa di dalam hidup saya, ya, ketika ada orang lain yang mendoakan saya, maka hari ini saya bisa berubah. Ya, hari ini pun saya sampai ada di titik ini. Saya bisa menyampaikan firman di tempat ini karena saya tahu ada orang-orang yang mendoakan saya.
Bagaimana dulu mama saya selalu mendoakan supaya saya bertobat, ya kan? Supaya saya melayani. Dulu saya abaikan. Tapi dari doa-doa orang tua saya, hari ini saya ada di sini. Jadi saya percaya bahwa apa ya? Karena ada doa dari orang lain, kita pun berubah. Makanya kenapa firman itu dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi maksudnya saudara, ayo doakan. Orang itu belum bisa berubah. Jadi kamu doakan supaya dia berubah. Dia tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa paksa dia. Tapi kita bisa menggunakan cara dengan mendoakan dia. Ya. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul untuk hati seseorang ya, untuk hidup seseorang. Jangan paksa orang itu saudara untuk berubah. Tapi saudara mulai ubah cara pandangmu. Berubahlah, dikatakan firman tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya saudara. Jadi kuncinya cuma satu saudara. Miliki firman, hidup di dalam firman. Sehingga kita apa? Bisa mendoakan apa yang baik buat orang itu, sekalipun orang itu mungkin tidak baik buat kita. Ya, agar hidup kita pun juga semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara ya. Saya sampai tadi itu sempat berpikir, saudara, sempat ngobrol-ngobrol tadi sama keluarga. Dalam minggu ini, saudara, ada 5 teman kami yang kami kenal itu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika saya mempelajari firman ini, saya tuh hanya merasa gini, Tuhan tolong ya saya ini dirubah terus gitu. Karena sepertinya orang itu kalau saya masih hidup, berarti saya percaya karena Tuhan masih saya kasih kesempatan sama saya untuk berubah, untuk bertobat gitu loh. Sampai saya tuh doa saudara ya, nangis sambil nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Karena saya merasa makasih Tuhan masih kasih aku kesempatan gitu loh. Kalau tiba-tiba aku tutup mata ya sudah selesai. Karena apa saudara? Satu dosa aja saudara ya, itu sudah cukup untuk membawa kita ke neraka saudara. Makanya kemarin saya sempat ngobrol sama suami saya. Han, saya kok panggil suami saya Han, waduh gitu saudara. Saya bilang, Han, kita kalau marahan jangan lama-lama ya Han ya. Harus cepat kita saling mengampuni. Karena apa? Aku takut kalau waktunya enggak ada, belum maaf-maafan, mati. Ya ampun, belum minta maaf loh. Terus aku kemana? Aku belum maafin dia atau dia belum maafin saya. Kira-kira saya kemana? Jadi saya bilang gitu sama suami saya. Ya saudara, sedikit waktu lagi saudara ya. Kita sebentar bulan depan kita udah masuk bulan Desember. Bulan depan lagi kita udah mau masuki tahun baru saudara. Jadi kita baca di Ratapan 3 ayat 40 saudara, mengatakan bahwa marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ya, mari saudara, kita mulai selidiki hidup kita hari-hari ini supaya nanti kita memasuki persiapan Natal, memasuki tahun yang baru, kita udah nggak bawa lagi sifat-sifat kita atau perkataan kita, pikiran kita yang lama lagi, saudara. Ya, kita mulai lagi banyak merenungkan firman, apakah firman itu sudah hidup dalam kita, dan kita juga mulai banyak merenungkan tentang hidup kita, apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, dan jangan menyerah, saudara ya. Kita harus tetap berjuang untuk merubah karakter kita yang tidak baik. Kita harus punya tekad dan kerelaan hati untuk bisa mengenali dosa kita dan mulai berubah. Ya, kita sama-sama berjuang dari tabiat dosa kita yang lama, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya Kejadian 1 ayat 26a, ini ayat yang terakhir, saudara. Kejadian 1 ayat 26a dikatakan agar apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa, saudara? Supaya rencana Tuhan yang semula itu menjadikan kita seturut dan segambar dengan Dia, itu bisa terjadi, saudara. Bisa benar-benar kita capai. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Mungkin itu aja firman yang mau saya sampaikan.
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Caroline. Terima kasih untuk Kak Tineke, untuk firman yang luar biasa. Hari ini sudah Bu Tineke untuk dibagi. Bersyukur kita memang mau tutup tahun, sebentar lagi bulan Desember. Ayo sama-sama kenali dosa kita ini, berarti bukan tahu terus kita biarkan, tapi kita harus seperti ambil keputusan untuk mulai meninggalkan, ambil keputusan untuk merubah cara pandang kita, merubah apa yang harus kita rubah, perkataan kita dan segala sesuatunya. Terima keadaan kita. Yang terpenting saat ini merubah cara pandang, cara pikir kita, dan terima apapun yang di depan ini sebagai satu proses yang Tuhan berikan, pasti ada berkat di balik itu semuanya. Terima kasih Bu Tineke atas firman-Nya sekali lagi. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Tuhan, kami percaya hari ini bukan satu kebetulan Tuhan yang kami ada di tempat ini. Kau mau kami berubah Tuhan, cara pandang kami, perkataan kami, bahkan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami, perkataan, apapun, sifat kami, Kau ingin berubah Tuhan, dan Kau ingin kami juga menerima keadaan kami. Kau juga ingin kami juga mengampuni orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, dan mulai memperhatikan orang-orang tersebut untuk juga kami boleh berdoa untuk mereka. Tuhan, kami percaya Engkau adil, Engkau hakim yang luar biasa. Kalau hari ini Kau juga mengampuni dosa kami, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kehidupan kami. Kami juga percaya hari ini orang yang menyakiti kami pun juga Kau berikan kesempatan yang sama seperti kami Tuhan. Tuhan, ajar kami mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Ajar kami juga menerima setiap keadaan kami, tidak menuntut dan tidak mengeluh. Biar semua sejalan dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah Kau berikan Tuhan. Biar firman ini kami taruh dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami percaya melalui firman ini kami boleh berdampak, kami boleh berbuat Tuhan. Dan kami percaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin berjalan dengan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.